Tes COVID-19 acak pada siswa di sejumlah sekolah di Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta mendapati hasil 94 siswa terkonfirmasi positif COVID-19 dan untuk mencegah penularan meluas kegiatan pembelajaran tatap muka di 19 sekolah di Kabupaten Kulon Progo untuk sementara dihentikan. Siswa, guru, dan petugas SMP Negeri 3 Wates Kulon Progo, Yogyakarta mengikuti tes COVID-19 massal untuk pemantauan selama berlangsungnya kegiatan pembelajaran tatap muka di sekolah. Selain di SMP Negeri 3 Wates, sejumlah sekolah di Kabupaten Kulon Progo juga diadakan tes COVID-19 untuk pemantauan kegiatan PTM. Kegiatan pemantauan PTM ini berlangsung dari tanggal 9 hingga 17 November. Menyasar 2.273 siswa, dari 54 sekolah yang telah diperiksa, total sebanyak 94 siswa terkonfirmasi positif COVID-19. Untuk mencegah penularan COVID-19 di lingkungan sekolah, kegiatan pembelajaran tatap muka di 19 sekolah di Kabupaten Kulon Progo dihentikan untuk sementara. Dari sekolah yang sudah diperiksa sebanyak 54 sekolah itu, terkonfirmasi positif totalnya ada 94 atau 4% dari sampel yang ada. Meski kasus COVID-19 secara rata-rata menunjukkan penurunan, namun semua pihak diminta agar tetap taat protokol kesehatan agar kasus positif COVID-19 tidak kembali meledak. Dari Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, Budi Utomo, iNews melaporkan. Ya, kasus COVID-19 di Indonesia seiring mendekati libur Nataru dilaporkan mengalami peningkatan. Peningkatan kasus dibarengi dengan peningkatan bed occupancy rate atau tingkat keterisian tempat tidur di sejumlah rumah sakit. Data Satgas COVID-19 sempat melonjak mencapai 515 dan kasus ini merupakan lonjakan kasus tertinggi di Indonesia, selalu mencatatkan kasus biasanya di bawah 500 per hari. Dan peningkatan kasus COVID-19 ini juga terjadi di 37 kabupaten kota wilayah Jawa Bali. Kenaikan kasus berdampak pada kenaikan jumlah pasien yang dirawat di rumah sakit atau bed occupancy rate. Dibandingkan pekan sebelumnya, tingkat keterisian tempat tidur sempat mencapai 34% di wilayah Jawa Bali. Data Satgas Penanganan COVID Jawa Tengah tercatat menjadi wilayah dengan kenaikan keterisian tempat tidur tertinggi sekaligus menjadi wilayah yang mencatatkan peningkatan kasus COVID-19 signifikan. Tak hanya Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Banten, Bali, DKI juga mengalami tren kenaikan keterisian tempat tidur. Ya, kasus COVID-19 di Indonesia seiring mendekati libur Nataru dilaporkan mengalami peningkatan dan peningkatan kasus COVID-19 ini dibarengi dengan peningkatan bed occupancy rate atau tingkat keterisian tempat tidur di sejumlah rumah sakit. Sudah terhubung via Zoom Dr. Alexander Ginting selaku Kabid Penanganan Satgas COVID-19. Selamat sore, Dokter. Selamat sore, salam sehat. Salam sehat, Dok. Kita bicara mengenai angka, ada tadi peningkatan walaupun tidak signifikan. Bagaimana laporan terbaru, Dok? Ya, jadi benar apa yang disampaikan barusan di dalam dashboardnya. Kendati pun memang kasus COVID itu terkendali kalau kita bandingkan dengan masa kita PPKM darurat di bulan 7, kemudian kita masuk di levelisasi 4 dan 3, dan kemudian sekarang kita di 1 dan 2, itu jauh lebih terkendali dibandingkan beberapa minggu yang lalu. Baik. Tetapi dalam proses pengendalian ini tentu kita harus monitoring di level kabupaten kota. Di level kabupaten kota termasuk mereka yang di level 1 pun level 2. Jadi berdasarkan analisis 7-day moving average itu dilaporkan ada 78 kabupaten kota yang cenderung mengalami tren naik kasusnya. Baik kasus aktif maupun juga kasus positif harian. Jadi artinya dari laporan ini berarti masih terjadi transmisi virus di komunitas, walaupun masih rendah. Dengan adanya transmisi ini artinya juga bahwa protokol kesehatan itu belum sepenuhnya ditegakkan. Karena kalau terjadi penegakan protokol kesehatan di atas 90%, maka seharusnya infeksi ini terkontrol dan terkendali sehingga tidak terjadi peningkatan kasus yang agak merata di 5 provinsi ini. Jadi khususnya di Jawa. Oleh karena itu ini menjadi catatan kita sehingga di Jawa termasuk di kabupaten kota harus benar-benar melihat ini sebagai kewaspadaan. Baik. Dan ini harus menjadi lampu kuning.
Nah, kemudian juga pada pekan terakhir di 8 provinsi di luar Jawa Bali ini juga ada peningkatan walaupun tidak signifikan. Tetapi yang namanya bertambah kasus walaupun hanya 5 ataupun 3 kasus, tetap saja kita katakan bahwa terjadi proses penularan. Inilah yang menjadi catatan sehingga perlu disampaikan kepada masyarakat agar tetap abai dan jangan sampai abai dan kemudian tetap harus waspada karena kita masih dalam situasi pandemi. Situasi pandemi artinya virus masih bertransmisi di komunitas, di sekitar kita. Dan itu bisa mengancam diri kita sendiri. Baik, Anda menyebutkan tadi 78 kabupaten kota dan rata-rata ini terkait community transmission ya Pak ya, bahwa bagaimana transmisi ini dari komunitas seperti itu. Kaitannya dengan prokes berarti, seperti itu? Ya, jadi seiring dengan terjadinya perbaikan parameter PPKM ke level 1 dan level 2, maka terjadi pemulihan. Baik. Karena kita sudah sepakat pemulihan kesehatan diiringi pemulihan ekonomi, pemulihan aktivitas sosial budaya, olahraga, sekolah, dan sebagainya. Tetapi pemulihan ini harusnya juga diikuti dengan kepatuhan yang tinggi. Jadi tidak hanya sekedar bahwa pemulihan ekonomi dengan pemulihan aktivitas sosial seiring dengan pemulihan kesehatan, tetapi pemulihan ini juga harus diikuti dengan kepatuhan. Jadi kepatuhan inilah yang mungkin yang harus kita awasi dan kendalikan. Salah satu pengawasan dan pengendalian itu adalah dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Baik. Kemudian Satgas mengawasi mereka yang melaksanakan 3M atau tidak. Dan kemudian Satgas melalui posko PPKM di desa dan kelurahan tetap melakukan kontak tracing 3T. Dan kemudian bagi mereka yang positif, aplikasi Peduli Lindunginya warnanya hitam, dia nggak boleh jalan-jalan, dia nggak boleh ke mall, dia nggak boleh ke tempat wisata, dia harus diisoter atau diisoman. Ini harus dilihat dari aplikasi Peduli Lindunginya. Baik, Dok, kalau bicara mengenai wacana untuk level PPKM di semua wilayah level 3 jelang nanti libur Natal dan Tahun Baru, bagaimana Anda menyikapinya? Jadi kalau misalnya nanti sudah PPKM level 3, ini sudah identik dengan instruksi Mendagri nomor 57 yang pernah kita jalani beberapa minggu yang lalu. Baik. Jadi dalam saat ini tentu akan ada pembatasan soal kapasitas di dalam misalnya kita berkumpul di pasar, berkumpul di mal, tetap akan dibuka, mungkin jamnya sudah jam 9, kemudian kapasitasnya 50%, dan kemudian juga mengenai sekolah work from office mungkin sudah 25%. Tapi karena ini menyangkut libur Natal dan Tahun Baru, maka akan ada pelarangan untuk pesta kembang api, tidak ada pawai, tidak ada arak-arakan, tidak ada mengumpulkan kerumunan, dan kemudian juga kalau tidak itu esensial dilarang berpergian selama libur Natal dan Tahun Baru. Tapi pada hakikatnya pemerintah tidak melarang libur. Yang dilarang itu adalah terjadinya mobilisasi. Ya, karena mobilisasi ini berakibat nanti akan terjadinya transmisi dan penularan. Dan kemudian pemerintah juga akan memperketat pelaksanaan aturan perjalanan yang sudah diatur oleh surat edaran Menteri Perhubungan. Jadi ini tentu nanti bagaimana konsekuensinya ini harus bisa kita sepakati bersama. Termasuk juga pemerintah melarang libur nasional ataupun libur Tahun Baru selama PPKM level 3 bagi ASN, TNI, Polri, karyawan swasta, ini juga akan diberlakukan. Dan terjadi pembatasan-pembatasan di tempat di mana publik bisa berkumpul, misalnya di pusat perbelanjaan, tempat makan minum, jadi tidak lagi 100%, tapi akan jatuh kepada 50%. Jadi core-nya atau intinya dari level 3 tadi yang kita pahami adalah terkait mobilitas dan juga aktivitas di ruang publik ya, Pak. Bahwa memang harus tadi ada aturan yang berubah nanti untuk di 24 Desember hingga 2 Januari. Bicara mengenai setelah kita lihat fakta terbaru walaupun angkanya tidak signifikan tapi ada kenaikan dan juga wacana nanti level 3. Hal lain apa yang harus diperhatikan pemerintah agar kondisi landai ini bisa terus terkendali selain tadi penerapan level PPKM level 3, mobilitas, ada hal lain? Dokter. Ya, hal lain tentu yang harus mesti kita kejar sampai akhir tahun adalah target vaksinasi. Baik dosis pertama maupun dosis kedua. Tapi tidak cukup hanya dengan target. Tapi kita juga harus mencapai dosis yang lebih besar pada mereka yang di kelompok rentan. Khususnya mereka yang lansia, ibu hamil, anak remaja, mereka yang disabilitas. Ini harus benar-benar mencapai sasaran.
Karena kalau kita lihat laporan dari beberapa bulan yang lalu, yang banyak meninggal dunia karena COVID itu lebih kurang oleh karena mereka yang komorbid, mereka yang belum divaksinasi. Jadi oleh karena itu kita harus mengejar ini. Jadi khususnya untuk lansia, kita mengajak seluruh keluarga, anak-anak, mereka yang sehat untuk mengantar orang tuanya, lansia yang ada di keluarga. Untuk mendaftarkannya, mendampinginya, dan juga mengantarkan untuk bisa divaksinasi. Baik, Dr. Alexander Ginting, terima kasih atas waktunya. Salam sehat. Salam sehat.